Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola komentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebahagia kita menunggu match Indonesia yang akan bertandang ke Australia di Sydney. Dan sebahagia kita menantikan Barcelona yang akan bertandang juga ke kandang Atletico Madrid Riyadh Metropolitano, bukan Wanda Metropolitano. Dan sebelum gue bahas, gue mau salam-salam dulu buat para Karbol Mania dimanapun kalian berada dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia yang lagi kerja. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, dan kalau masih ada teman yang ngutang segera dibayar sama temannya. Oke? Amin. Nah, hari ini gue akan bahas ya. Pertama singkat, gue baru aja nonton match Como lawan AC Milan Liga Italia, dan live reaction itu di YouTube My Super Soccer, ya YouTube dari sponsor dari Jarum Super. Dan juga gue akan bahas Indonesia nih yang akan berlaga di Australia tentunya, dan pelatih Bahrain yang melakukan saywar-saywar yang menurut gua nggak terlalu penting, cenderung fitnah dan takut. Nah, dan selanjutnya kita akan bahas buat match nanti pagi jam 3 ada Barcelona yang akan bertandang ke Atletico Madrid, yang gua ngerasa ini pertandingan sangat seru ya. Karena apa? Tren kedua tim lagi panas-panasnya, lagi memang membutuhkan kemenangan. Terlebih Real Madrid sekarang berada di peringkat 1 ya, beda 3 poin dengan Barcelona, karena Barcelona juga masih ada postpone satu pertandingan dan malam ini baru ada match lagi. Oke? Langsung aja. Yang pertama ini gua akan membahas kayak kehadiran Como ya, semenjak dipegang investor dari Indonesia 2020-2021 ya. Meningkatkan kualitas, meningkatkan infrastruktur, meningkatkan level permainan gitu. Ini bukti kalau keseriusan dalam sepak bola itu bisa membuat atau meng-create tim menjadi bagus. Ya kalau level tim, ya keseriusannya nih terutama. Jadi ketika datang investor Indonesia, orang-orang di sekitar Como itu seneng. Dia seneng dan kayak, oh oke, kita Como kita bisa hidup lagi, karena secara sejarah 1907 kita pernah diperkuat WEA. Dulu ada Inzaghi juga di situ, dan memang daerah elit gitu. Dia bukan daerah yang pengen sepak bolanya ayo menang 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 menang. Tapi ya udah, ini kita daerah elit, banyak orang kaya di situ, daerah bisnis, tempat wisata juga banyak. Nah, syukur-syukur kalau misalkan tim sepak bola daerah Como di Como itu bagus, dan gue ngerasa kayak dibangun gor lagi gitu. Terus secara manajemen bagus, nyari pemain selektif yang bukan top tier tapi berkelas gitu. Terus mendatangkan Fabregas, merekrut saat itu ada Mas Legend Kurus Kurniawan di situ ada. Dan gue ngerasa bukan cuma itu, dengan hadirnya Como di tangan Cesc Fabregas, gue ngelihat kemarin lawan Milan, walaupun kalah, gue happy nontonnya. Gue happy kenapa? Karena ada warna baru di Liga Italia, yang mana perspektif orang tentang Liga Italia itu adalah mainnya ya defense, ultra defense, parkir bus, Catanaccio, apalagi Catanaccio kan terkenal dari Italia. Tapi dengan adanya kayak tim Atalanta, tim yang atraktif di Liga Italia, itu memberikan warna tersendiri menurut gua untuk Liga Italia, bukan cuma buat Como. Gua ngerasa walaupun semalam Como kalah, tapi secara permainan udah terbentuk secara sistem. Pemain yang berkualitas ada, mereka ngerti porsinya masing-masing. Walaupun lawan mungkin yang levelnya di atas Como, dia tetap berusaha melakukan ball position dengan end produknya adalah gol. Dia nggak panik ketika di press, dia build up pelan-pelan. Ya, jadi gue ngerasa kayak ada sentuhan total football atau tiki taka yang mewarnai Liga Italia. Maksud gue, bukan cuma Como-nya yang mau maju, bukan cuma Como-nya yang terlihat nanti secara awareness, secara daya tarik, tapi juga memberikan warna buat Liga Italianya tersendiri. Jadi lu harus nonton Como menurut gua. Asli, enggak, gua bukan promosi, gua bukan apa. Gua seneng aja ngeliat ada tim Liga Italia mainnya kayak Spanyol-Spanyolan. Terlebih gua kan adalah fan sepak bola indah ya, di level nonton minta pertunjukan, nonton seniman sepak bola, ya gua happy dengan adanya Como. Oke, lanjut. Sebelum ke Barcelona nih, Barcelona gue udah nyiapin papan yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian nanti-nanti nih akan seperti apa Barcelona.
Bahrain dulu, nih Indonesia lawan Australia. Jadi 29 pemain fix tanpa Egy Maulana. Mudah-mudahan bisa gabung join di next match gitu. Nah, nggak ada sih isu-isu yang seperti yang tidak diinginkan dari Australia atau pihak-pihak media istilah. Nggak, dia biasa aja, dia sama kayak lawan Indonesia gitu. Dan gue selalu bilang kita nggak ada seri. Kalau nggak kalah, kita kasih kejutan, menang sekalian. Yang nyebelin adalah pelatih dari Bahrain yang bilang atau mengatakan kita lawan Indonesia sekarang kayak seperti melawan timnas Belanda gitu. Waduh, kalau lawan timnas Belanda 17-0 ntar. Waduh. Nggak, maksud gue nggak usah perlu terlalu khawatir gitulah kan. Kayak dia minta komite-komite dari FIFA untuk mengawal Bahrain biar nggak dicurangin di Indonesia. Ya ampun. Harusnya kita yang kayak gitu pas di Bahrain. Lu kan wasit juga aneh gitu kan. Lalu pengawalan pemain harus ketat. Mau diapain sih sama kita sih? Kita nggak kayak gitu. Kalau udah di timnas tuh kita kayak pengen ngeliat timnas menang doang. Ngapain kita ke Bahrain aneh-aneh? Nggak. Ya paling cywar di lapangan, sorak-sorai itu masih wajar gitu nanti di GBK. Cuma nggak bakal aneh-aneh. Gue yakin kalau fans timnas tuh kita emang nonton buat ngeliat timnas menang, musuhnya kalah. Udah gitu, bukan yang aneh-aneh mau ngapa-ngapain. Enggak. Ya insya Allah nggak dibilang kayak gitu. Maksud gue gini, pertama dia bilang kita lawan Indonesia udah kayak lawan timnas Belanda. Yang pertama itu adalah fitnah. Kalau gue bilang fitnah karena ya dia orang Indonesia, naturalisasi ya udah disumpah jadi WNI, diaspora ya punya keturunan, sisanya pemain emang Indonesia. Ya ini Indonesia. Dan dia bilang seperti itu, biar apa? Gue yakin biar kalau kalah tuh nggak malu kayak, ya iyalah itu pemain Belanda banyak. Ya main aja main. Wasit lu waktu di Bahrain aneh, pemain lu guling-gulingan. Ya jadi gue yakin nggak ada waktu ini buat supporter Indonesia nanti di GBK ya. Ini gue mohon banget juga jangan rusuh yang sampai memberikan berita negatif karena media pasti nyari yang negatif gitu. Cuma kita boleh cywar, kita rusak mentalnya tapi jangan sampai kayak ada yang melukai, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, jangan kayak gitu atau meneror pakai petasan di kamar Bahrain. Enggak. Kalau gue bilang mah ya Bahrain di hotelnya taruhin ini aja pocong-pocongan. Genderuwo. Itu dia kaget kan. Apa ini? Nah, kalau kayak gitu masih gak apa-apa kali. Yang penting di lapangan ya kita support sewajarnya aja lah. Karena kita harus menjadi pemain ke-12 buat timnas. Ya Bahrain lu lihat. Lu di Bahrain tertidur-tidur, menidur-nidurkan diri di lapangan. Nanti lu lawan Indonesia, tidur lu gak nyenyak pulang-pulang. Ya, karena Indonesia menang. Oke, langsung sekarang udah kita ke Barcelona yang berhadapan dengan Atletico Madrid. Ini laga yang sangat menarik ya. Di sisi lain Atletico Madrid bakal mencak-mencak karena kekalahan yang mungkin dia menganggap kekalahan itu adalah kekalahan kontroversi lah di lawan Real Madrid. Bisa jadi ini menjadi lawan Barcelona menjadi balas dendam tersendiri, pelampiasan gitu untuk si Atletico Madrid sendiri. Nah, sementara Barcelona ya pengen masih menjaga asa buat tetap berada di puncak klasmen. Ya jadi secara rekor 7 pertemuan terakhir ya si Atletico Madrid memang baru menang sekali lawan Barcelona ketika De Paul tuh yang 2-1 di La Liga. Tapi di Copa del Rey Atletico Madrid imbang 4-4. Sisanya itu kalah. Jadi 5 pertandingan kalah. Bahkan Hansi Flick bertemu dengan Simeone itu masih imbang. Masih imbang secara rekor pertemuan ya. Hansi Flick Simeone itu 1 kali seri, 1 kali menang. Hansi Flick udah menang belum sih Barcelona? Lawan ini gue lupa yang itu. Dan secara rekor Simeone berhadapan dengan Barcelona itu masih jauh lah ya. Dia kayak 6 kali menang, imbangnya, kalahnya itu sekitar 20-an. Jadi ini masih sangat seru dan masih sangat dinanti-nanti gitu. Sangat dinanti-nanti karena dan ada beberapa faktor yang menurut gua bikin jadi pembeda di pertandingan. Lu tahu sendiri ya fullback atau sayap kanan dari Atletico Madrid itu semuanya kenceng ya. Llorente kenceng, Simeone kenceng, Lino kenceng di samping kiri ya. Gua nggak tahu nanti yang dipasang siapa, pakai Gallagher gitu dan ini batu Atletico Madrid tuh kayak gua ngerasa
waktu lawan Madrid menang 1-0 terus defense walaupun itu masih imbang, kayak ini apa sih, lu mau ngapain sih Simeone? Dan ya sepragmatisnya pragmatis ya Simeone. Jadi kalau Barcelona kebobolan duluan selesai, karena sekarang Barcelona tuh Atletico Madrid tuh jarang, bahkan nggak pernah clean sheet ketika ketemu dengan Barcelona. Ya seperti itu. Dan ya ini seru sih menurut gua, Alvarez, ada Korea yang nggak bisa main karena kartu merah. Dan gua juga penasaran seperti apa yang akan dilakukan oleh Hansi Flick. Langsung saja, gua statement nih. Gua pengen Barcelona ini, atau gua berharap Barcelona menang melawan Atletico Madrid melalui clutch player atau pergantian bahkan fullback dari Barcelona. Siapapun yang cetak gol gua nggak masalah buat gua. Tapi ya kali ini gue sangat berharap dari arah Jules Koundé ataupun Balde. Kenapa? Karena gue yakinnya Simeone ini pasti sudah mengunci atau sudah memberikan instruksi dan mempelajari pemain-pemain inti dari Barcelona. Gue berharap sama clutch player, gue berharap sama pergantian nanti, gue berharap sama fullback buat menusuk. Ya, karena gue Yamal pasti 2 orang 3 orang ya kan, Rapinya pasti 2 orang 3 orang, Lewandowski pasti Lenglet sama Jimenez di belakang. Nah, kayak second layernya ini nih, yang kayak Pedri nusuk, entar gue pengen kayak gitu. Simeone, bahkan bola atas, kalau bisa Inigo, Kubarsi lah. Ya, jadi seperti itu. Karena gue yakin depan tuh dikunci, udah pasti. Ya, lu lihat Madrid, Mbappe yang eksplosif, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Vini nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia udah di final third semua 11-11-nya gitu. Belum lagi Alvarez, itu serem banget. Pasti ada on target, bolanya juga serem-serem banget. Ya, nah itu kalau melakukan ball position atau build up, nge-set up buat melakukan penyerangan terhadap Atletico Madrid. Tapi kalau bertahan, lagi-lagi gue berharap sisi sayap nih. Lu di sebelah kanan ada Simeone, Gumilian Simeone. Sebelah belakangnya Llorente. Entar kalau diganti Llorente yang masuk Molina, tukang lari semua. Mendy larinya udah sekencang apa sama Llorente, si Simeone masih kalah larinya. Nih gue hati-hati banget counter attack-nya dari Atletico Madrid. Tapi kalau seumpama nanti deadlock ya, atau kayak udah coba gempur 25 menit, bolehlah sekali-kali kasih aliran bola ke Atletico biar dia terbuka gitu. Karena Atletico ketika megang bola juga aneh juga menurut gue. Dia direct ball, Griezmann main, ya Griezmann nih otaknya nih. Dia bisa jadi CM juga, CDM juga bisa dia. Tapi Atletico Madrid ketika ada temen yang megang bola, temen lain tuh nggak mau membuka ruang. Off the ball-nya tuh, gerakan off the ball-nya tuh kurang gitu. Jadi gue ngerasa ini kagak mau nyerang emang nih tim nih gitu. Harusnya kan kayak misalkan De Paul main, ya Llorente masuk, ya Ronaldo, si Eslino masuk. Iya sih bergerak, ini nggak bergerak. Jadi temannya yang nyamperin, ngepassing orang yang diem. Itu kelemahan juga sebenarnya. Cuma gue nggak ngerti, tiba-tiba golin gitu si Atletico Madrid ini. Seperti itu. Nah, formasi tetap 4-2-3-1. Gue udah tahu, kayaknya gue tadi sempat udah ada starting line up prediction ya. Sama apa enggak dengan yang di lapangan nanti gue nggak tahu. Yang jelas gue mau bermain 4-2-3-1. Ya, di kiper ada Szczęsny. Szczęsny menurut gue ini udah bukan seorang lebih. Szczęsny ini udah lebih dari atlet profesional. Tapi dia udah seniman, karena dalam press conference ini kayak ketika gue datang ke Barcelona, gue 3-4 bulan di bangku cadangan, gue gak masalah gitu kan. Tapi kalau gue diberikan kesempatan, gue juga gak mikirin gue harus jadi yang terbaik. Enggak, yang penting gue bantu tim sekuat gue. Terbaik atau enggak, lu yang nilai. Kata Szczęsny, gila deh. Ini orang kacau. Bahkan ketika, kalau menurut kalian saya ini lagi top perform, kalau kalian ngerasa saya ini lagi bagus, seumpama saya nanti dicadangin, saya juga nggak apa-apa gitu kata dia. Maksudnya orang ini tulus gitu, udah emang cinta gitu sama sepak bola. Jadi beda kan lu ngeliat Szczęsny sama ngeliat kiper-kiper lain gitu, kayak enggak, Szczęsny udah lebih dari sport, udah
art dia, udah bukan dari sport, art tapi. Nah, Szczęsny jaga gawang, Kubarsi Inigo ya. Kalau Kubarsi kartu merah Liga Champion kan. Ya, Kubarsi Inigo. Araujo bisa jadi diturunkan nanti ya. Ini dia si Szczęsny, Kubarsi Inigo, sini Konde, sini Balde. Di tengah mumpung lagi bagus kita manfaatin, Pedri udah pasti, ada Frenkie de Jong di sini ya. Kita lihat de Jong biar ditabrak-tabrakin dan dia menabrakkan diri untuk memenangkan duel di lini tengah Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid. Di sebelah kanan udah pasti Lamine Yamal. Ya, di sini Olmo, nggak ada Gavi-Gavian, nggak ada ya. Di sebelah kiri Rapinya, Rafael, di sebelah sebagai nomor 9 ada Robert Lewandowski. Nah, gimana cara kita set up attack kalau misalkan berhadapan dengan Atletico Madrid yang sudah pasti parkir apa yang paling gede ya, kapal tanker diparkir sama dia ya, Atletico Madrid. Apa yang harus dilakukan kalau nyerang? Jadi kalau bisa nih nyerang. Ketika nyerang nih, yang pertama Balde nusuk sini, set ya. Biar apa? Biar kita overloadin di tengah. Rapinya ada di samping Robert. Karena dia kalau udah deket gawang gila. Robert udah pasti majuan dikit. Ya, Olmo naik sini. Nah, udah enak itu. Ya, Lamine Yamal di mana? Biarin dia masih di sisi wide karena dia bisa umpan kadang-kadang trivia, kadang-kadang dia umpan kaki dalam juga melintir, kadang-kadang juga dia melakukan shoot ya. Jadi ente kadang-kadang ente. Lalu tengahnya gimana? Tengahnya kalau De Jong yang mau menjadi jangkar, ya udah De Jong di sini. Gue ngerasa tapi kalau De Jong jadi jangkar pas counter dia harus buru-buru ngambil bola, harus buru-buru ngepotong gitu. Ya udah anggaplah Frenkie ya di sini. Frenkie di sini, Pedri di mana? Pedri di sini. Ya, ini udah banyak nih pemain. Nah, tiganya sisanya gimana? Seperti biasa aja lah. Ini Inigo geser ke sini, Kubarsi sini, ada Konde di sini. Nah, jadi kayak gini nih formasinya nih ya. Berarti berapa nih? 3-2-5. Ya, 3-2-5. Kayak gitu. Ini Pedri kalau bisa masuk nyongsong lah sini. Ini Rapinya bisa muter-muter ganti di sini. Balde, kenapa Balde yang gue pengen tarik ke depan? Karena dia lagi oke, fisiknya bagus. Seumpama dapat counter attack, Balde, wah ini lagi jadi punya susu kijang Balde. Jadi kayak gini. Kalau mau nyerang ya, kalau mau nyerang kayak gini. Kalau bertahan ya biasa aja kalau bertahan. Ini Kubarsi, ini Balde ya. Kalau bertahan ya udah kayak gini. Yamal nih kadang suka masih wide gini kan. De Jong agak geser, Pedri agak geser, Rapinya di sini. Nah, Olmo nih, kalau mau nih Olmo di sini. Nah, ini Robert. Kalau bertahan ya kayak ginilah. Jadi 4-4-2 ada Yamal sama Lewandowski. Nah, siapa yang gue bilang? Gua berharap sama siapa, Bang? Berharap sama siapa kita, Bang? Kalau ketemu parkir bus kayak gitu, Bang. Sudah bukan siapa-siapa lagi selain mudah-mudahan bener ya, ntar main dia bener, nggak aneh-aneh. Ferran Torres. Ya, Ferran Torres, udah. Ferran Torres ganti siapa? Ganti Olmo. Kalau Olmo nggak aktif, tapi Olmo bisa keren sih kalau kita butuh otak Olmo gitu. Nah, ganti siapa? Ganti Olmo, tapi dipindahin ke sini. Olmo, sini Rapinya di tengah. Dah, kalau mau ganti Lewandowski sekalian, ya ganti Lewandowski. Itu yang terjadi. Harus seperti ini. Ya. Kenapa gue pengen berharap sama subsnya, entah Ferran atau Fermin tiba-tiba. Ya Fermin agak susah sih kemarin gara-gara beberapa player yang masuk jadi imbang. Ferran nih, jangankan lawan ya, dia sendiri nggak bisa nebak permainan dia seperti apa. Kita sendiri juga nggak bisa nebak permainan dia seperti apa gitu. Jadi untuk Yamal mungkin Lino atau bek kiri Atletico Madrid udah tahu Yamal bakal gerak kemana di Javi Galan ya. Javi Galan sih kalau ketemu Yamal hancur tuh dia tuh. Yamal lewatin si Javi Galan mulu tuh. Javi Galan tuh. Tapi kalau kayak pastilah yang nempel bukan Javi Galan tapi Lino juga nempel. Lenglet siap-siap motong kayak gitu. Lalu di kanan juga kayak Llorente, Simeone, batu-batu semua itu kan udah 1 lawan 2. Makanya gimana caranya kita
menang atau cara nge-create chance, ya overloadin di setiap lini. Kita nggak bakal menang overload karena di 11 di belakang. Tapi setidaknya kalau ada bikin segitiga, bikin segi 4, bisa sih harusnya ya, bisa. Kita lihat. Kalau menurut gua seperti itu prediksi. Kalau kalian seperti apa, bisa langsung di komen di kolom komentar ya. Nanti kita review lagi pertandingan setelah Barcelona lawan Atletico Madrid. Dan jangan lupa sekali lagi mau ngingetin, nanti bakal ada YouTube namanya Dance TV ya. Gua menjadi host di situ dan ada beberapa bintang tamu yang pastinya sangat kredibel, kompeten membahas sepak bola. Kita bahas luar dan dalam negeri dan khususnya kita bahas timnas kita, kawal timnas kita sampai masuk Piala Dunia. Oke, vamos!